Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman pemilih, selamat datang di podcast Ngulik, tempat ngobrol pemilu dan pilkada dengan asik. Bersama saya, Didi Hanadi. Kita ketahui bahwa bulan Juni merupakan bulan lahirnya Pancasila. Oleh karena itu, KPU merangin mengajak teman pemilih untuk melihat bagaimana nilai demokrasi itu tumbuh, termasuk dari pesantren dan dari ruang diskusi lainnya. Untuk itu telah hadir tamu podcast kita kali ini, Ketua PMI yang baru, sahabat Suhaini. Selamat datang sahabat, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Mas. Sekali lagi kami mengucapkan selamat atas terpilihnya sebagai Ketua Umum PMI Cabang Merangin tahun 2026-2027. Nah, di kesempatan kali ini, tema yang akan kita bahas yaitu demokrasi akar rumput yang dapat membumikan nilai pemilu di kalangan santri dan mahasiswa. Sebelum masuk ke tema nih ya, sahabat, sebelumnya sudah pernah menjadi penyelenggara pemilu? Alhamdulillah sudah pernah di pilkada tahun 2024. Bisa sedikit ceritakan pengalamannya selama itu? Untuk secara pengalaman, pada saya pernahnya jadi PPS ya Mas ya. Ya. Pertama untuk generasi muda lah. Alhamdulillah dengan adanya saya masuk di penyelenggara, sangat banyak menambah wawasan saya tentang pemilu. Nah ini artinya secara itunya pemilu sangat mendatangkan segi positifnya bagi mahasiswa ataupun santri karena dapat menambah wawasan di bidang pemiluan. Oke. Nah, sesuai dengan tema tadi, kalau dari kacamata PMI Merangin sendiri, apa sih esensi yang mendasar ketika mendengar kata demokrasi akar rumput? Oke. Ini tema yang sangat menarik Mas ya. Demokrasi akar rumput. Bagaimana kacamata PMII, kami selaku mahasiswa menanggapi daripada demokrasi akar rumput ini tersebut. Nah, dan ini demokrasi akar rumput ini mempunyai dampak yang positif bagi saya, Mas, karena dapat menambahkan keaktifan partisipasi masyarakat dalam gerakan sosial maupun dalam pemilu. Untuk esensi dasar yang harus dipahami oleh santri dan mahasiswa, yang pertama, hak pilih adalah amanah dan tanggung jawab. Yang kedua, suara setiap warga memiliki nilai yang sama. Yang ketiga, pemilu adalah sarana perubahan secara damai. Yang keempat, partisipasi politik harus berlandaskan dengan etika dan integritas. Nah, menurut sahabat, bagaimana sikap antusias generasi muda di Kabupaten Merangin ini menyambut penyelenggara pemilu dan pemilihan seperti yang sahabat ceritakan tadi waktu pas menjadi penyelenggara pemilu? Baik, untuk secara antusiasnya, mungkin sebagian ada yang antusias, sebagian juga ada yang skeptis, Mas. Nah, secara antusiasnya, jelasnya saya selaku mahasiswa sangat antusias dengan adanya pemilu ini. Karena apa? Karena dengan adanya pemilu yang dilaksanakan, artinya ada perubahan-perubahan baru yang akan dilakukan oleh kepemimpinan baru untuk daerah, mobil khususnya di Kabupaten Merangin ini nantinya. Tadi kan saya mendengar jawaban dari sahabat itu tentang pemuda yang skeptis. Menurut sahabat, bagaimana tanggapan sahabat terkait pemuda yang skeptis ini? Pernyataan tentang antusias dan skeptis tadi Mas ya. Yang kita bahas skeptisnya nih, mengapa sih harus ikut pemilu gitu ya. Nah, sedangkan satu suara saya juga tidak berpengaruh dalam kegiatan pemilu ini. Nah ini suatu pendapat atau sikap yang sangat salah bagi saya Mas. Karena apa? Anak muda mahasiswa hari ini tentunya kaum yang berpikir, artinya pemikir untuk keadaan daerah, keadaan bangsa ataupun negara ke depannya. Artinya dengan adanya sifat yang skeptis tersebut, ini merusak secara mental dia sendiri Mas. Fenomena terjadinya skeptis tersebut ini karena rendahnya kepercayaan terhadap politik Mas. Bisa jadi ini karena kepercayaan
seorang mahasiswa, anak muda ataupun santri menurun karena politik. Karena di kalangan masyarakat ataupun mahasiswa hari ini politik hanya janji gitu loh Mas. Tidak sesuai dengan realitanya gitu. Dalam tema kali ini ada poin spesifik soal santri dan mahasiswa. Menurut sahabat, pendekatan seperti apa yang paling pas untuk upaya KPU Merangin agar bisa masuk ke sana sehingga sosialisasi pendidikan pemilih dapat membumikan nilai pemilu? Oke, baik Mas. Untuk secara pendekatan pendidikan pemilih oleh KPU mungkin tidak lepas dari sosialisasi. Ya, seterusnya bisa dilakukan dengan seperti partisipatif, melibatkan santri dan mahasiswa secara aktif. Yang kedua, dialogis, adanya forum diskusi dan simulasi pemilu. Yang ketiga, digital, memanfaatkan media sosial dan platform kreatif. Yang keempat, kolaboratif, bekerja sama dengan kampus, pesantren, dan organisasi kepemudaan. Tentunya santri dan mahasiswa memiliki peran dalam pemilu ini, Mas. Yang pertama, menjadi pelopor literasi demokrasi. Yang kedua, menangkal hoaks dan disinformasi. Yang ketiga, mendorong partisipasi masyarakat sekitar. Yang keempat, mengawal proses demokrasi yang jujur dan adil. Dari tadi kita sudah bicara soal pemilu, yang intinya tentang memilih dan memilih. Nah, bagaimana kalau kita seru-seruan di game bilik suara kilat? Boleh Mas, setuju? Oke. Nah, di game ini saya akan berikan pertanyaan, sahabat tinggal menjawab dengan cepat. Oke, siap. Sebagai pemilih, lebih memilih pemimpin yang menyampaikan visi misinya melalui media sosial atau pemimpin yang mau datang langsung ke warga? Langsung datang ke warga, Mas. Boleh tahu alasannya? Ya, karena selaku mahasiswa saya berpendapat bahwa kita tidak butuh validasi, yang kita butuhkan adalah aksi nyata itu, Mas. Oke, kita lanjut yang kedua. Nah, kita tahu hari pencoblosan itu dimulai dari jam 7 pagi sampai dengan jam 13 siang. Di hari yang bersamaan, kebetulan ada kegiatan santri yang sifatnya mendesak. Menurut sahabat nih sebagai pemilih, sebaiknya datang ke TPS itu di pagi hari atau setelah menyelesaikan kegiatan santri? Datang di pagi hari. Oke, kita lanjut ke pertanyaan terakhir. Nah, untuk sosialisasi dan pendidikan pemilih KPU Merangin ke depannya, menurut sahabat, sebaiknya bikin pentas seni demokrasi atau bikin lomba debat demokrasi? Pentas seni demokrasi sih. Tepuk tangan dulu buat sahabat Suhaini yang telah memberikan jawaban dengan cepat. Teman pemilih, tidak terasa kita sudah di penghujung podcast ngulik episode kali ini. Terima kasih banyak kepada sahabat Ketum Sani. Saya Didi Henardi dan tamu podcast sahabat Suhani pamit undur diri. Sampai jumpa di episode ngulik selanjutnya. Jangan lupa follow semua akun media sosial KPU Merangin di bawah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.